خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الداعي إلى الهدى والنور وتزكية النفس من المثالب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dari mulai kenikmatan waktu luang, kenikmatan makanan, dan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang untuk kita, yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, yang bahkan di akhir hayatnya beliau masih mengkhawatirkan kita, di mana di akhir hayat beliau masih mengatakan ummati ummati ummati, umatku umatku umatku, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini adalah tentang tafsir ya. Nah, sebelum kita masuk ke tafsirnya surat An-Naba ini, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu tentang apa ilmu tafsir itu, tentang apa sih begitu ya. Nah, tafsir ini secara bahasa dari kata fasrah ya, ada 3 huruf di situ ya, fa, sin dan ra. Artinya adalah al-wuduh wal bayan, penjelasan dan penerangan gitu ya, menerangkan, menjelaskan. Al-wuduh wal bayan. Adapun secara istilah ya, secara istilah banyak sekali definisi para ulama terkait ilmu tafsir ini, tapi yang kita ambil di sini mungkin adalah definisi dari Imam Zarkashi ya. Jadi Imam Zarkashi ini adalah penulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, salah satu kitab rujukan ya tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, beliau mendefinisikan tafsir itu secara istilah adalah ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yang kita gunakan untuk memahami kitabullah ya, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan makna-maknanya gitu ya. Dan menjelaskan juga atau mengeluarkan, menyimpulkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan juga hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Nah, ilmu tafsir ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Rasulullah sendiri adalah mufassir pertama gitu ya. Ketika ada sebuah ayat ya, ayatnya apa itu? Tentang kezaliman gitu ya. Maka para sahabat bertanya, wa man minna man la yadhlim gitu ya. Siapakah di antara kita ini yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri? Maka Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik, tentang syirik. Jadi Rasulullah adalah mufassir pertama. Nah, adapun disusunnya ya disiplin ilmu tafsir ini baru setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tafsir itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah ya. Bahkan para sahabat juga menafsirkan gitu. Yang paling terkenal adalah Ibnu Abbas ya. Maka kita tahu beliau punya tafsir Ibnu Abbas. Nah, tentunya ya keutamaan mempelajari ilmu tafsir ini adalah yang mana ya dengan ilmu tafsir itu kita dapat mengetahui maksud yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, sehingga ketika kita beramal, ketika kita memahami, kita tidak salah ya memahami, tidak salah memahami. Keutamaannya tentunya adalah kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun gunanya adalah agar kita tidak salah dalam memahami Al-Qur'an. Gitu ya, agar kita tidak salah dalam memahami Al-Qur'an.
Sehingga ketika kita tidak salah dalam memahami Al-Quran, maka ketika kita beramal juga amalnya itu sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, dengan pemahaman yang benar. Nah, itu sekilas tentang ilmu tafsir, ya. Nah, adapun yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah Tafsir Al-Munir, ya. Tafsir Al-Munir ini adalah tafsir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, beliau salah seorang ulama, ya, lulusan Al-Azhar, ulama Suriah, ya. Mengapa yang dipilih adalah kitab Tafsir Al-Munir? Karena kitab Tafsir Al-Munir ini termasuk kitab tafsir kontemporer yang mudah dipahami, insyaallah. Kemudian juga salah satu metode beliau dalam menulis kitab tafsir ini adalah beliau menggabungkan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Nah, jadi tafsir itu ada dua macam, Bapak Ibu. Ada tafsir bil ma'thur atau bil mangkul, ya, yaitu tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bis sunnah, ya, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, gitu ya. Misal, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ketika kita salat itu kan kita diperintahkan untuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat, ya, kepadanya, dan bukan jalan orang-orang yang sesat dan juga jalan yang dimurkai. Nah, ini maksudnya apa, gitu ya? Al-mustaqim, siratal mustaqim itu apa? Nah, kemudian di surah An-Nisa, ya, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah, ya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka itulah bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin, ya, di antaranya adalah para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang selalu berada di atas jalan kebenaran, wasyuhada, dan para syuhada, ya, yang meninggal di jalan Allah, wassalihin, dan para orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi, ya, menurut Al-Quran sendiri, siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, itu adalah jalannya para nabi, ya, para orang-orang soleh, ya, para syuhada, ya, itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus, atau itulah tafsir daripada contoh daripada tafsir Quran bil Quran. Nanti ada Quran bis sunnah dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i itu tafsir dengan ra'i. Ra'i itu apa ya bahasa Indonesianya, ya? Dengan akal, ya, tafsir dengan akal. Akan tetapi tafsir dengan akal di sini juga ada tuntunannya, ya. Makanya di dalam menafsirkan Al-Qur'an itu setidaknya ada 17 ilmu yang harus dikuasai. Ya, ilmu bahasa Arab tentunya, yang mana di dalamnya ada nahwu, sharaf, ya, balaghah, kemudian ada ilmu nasikh wal mansukh dan lain sebagainya. Ada 12 ilmu. Jadi ada namanya tafsir berra'i atau tafsir menggunakan akal, akan tetapi ada, maksudnya tidak sembarangan menggunakan akal kemudian kita menafsirkan dengan seenak kita, bukan seperti itu, ya. Akan tetapi ada tuntunannya, gitu. Ada tuntunannya, dan ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk saja ke tafsirnya, ya, di surah An-Naba, ya, Mas, ya. Nah, jadi surat An-Naba ini adalah surat Makkiyah, surat Makkiyah. Nah, terkait dengan Makki dan Madani ini memang ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah, ya. Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Ulama lain berpendapat bahwasanya surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah, gitu. Karena problemnya adalah ketika kita mendefinisikan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah, maka nanti ada, ya, beberapa ayat yang turun bukan di Mekah dan juga bukan di Madinah, gitu, ya. Maka ulama berpendapat, ya, ada yang berpendapat, oh, jadi Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun Madaniyah diturunkan setelah hijrah.
Maka surat An-Nasr itu ya setelah Fathu Makkah, kemudian ada surat An-Nasr, turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, yang mana diturunkannya di Mekah, akan tetapi dia masuk ke dalam kategori Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah. Nah, surat An-Naba ini termasuk surat Makkiyah ya. Di antara karakteristik surat Makkiyah itu membahas tentang prinsip-prinsip dasar agama. Ya, prinsip dasar agama kita apa Bapak Ibu ya? Rukun iman ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kiamat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, maka ya surat An-Naba ini berbicara tentang hari kiamat ya, hari kebangkitan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya akan ada hari pembalasan atau hari kebangkitan gitu ya. Orang-orang kafir itu mereka meragukan, bahkan ada yang mengingkari. Mereka meragukan bahkan mengingkari gitu ya. Maka kita sering dapat ya di dalam Al-Qur'an itu diksi ataupun ungkapan-ungkapan orang-orang kafir gitu ya. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang, kemudian kami akan dibangkitkan kembali gitu ya, dan semacamnya. Nah, maka di dalam surat ini Allah menjelaskan kepada kita ini bentuk bentuk bantahan Allah terhadap keraguan dan pengingkaran daripada orang-orang kafir yang mana mereka mengingkari hari kebangkitan gitu ya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya. Ya, tentang apa mereka bertanya. Nah, pertanyaan ini jamaah sekalian ya merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban gitu ya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena justru pertanyaan ini adalah ditujukan ya sebagai pengingkaran. Jadi Allah bertanya ini tujuannya adalah untuk mengingkari gitu ya. Karena Allah sudah tahu bahwasanya orang-orang kafir itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ya, sama ketika kita misalnya ya ada orang yang tidak percaya kepada kita, ya, kemudian kita bertanya, kamu nggak percaya sama saya, gitu ya. Kan siapa tahu ada ya, pernah suatu kali misalkan kita ada orang, kita punya kawan atau punya ini meragukan, ya, meragukan kita. Kemudian kita tanya, kamu nggak percaya sama saya? Itu kan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi itu justru pertanyaan yang mengungkapkan pengingkaran, ya. Oh, ente ini nggak percaya sama saya nih, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Allah ya dalam surat ini justru menunjukkan pengingkaran. Yunkirullahu ta'ala 'alal musyrikin tasa'uluhum 'an yaumil qiyamati inkaran li huquqiha. Allah bertanya seperti ini ya, dengan pertanyaan ini kepada orang-orang kafir adalah sebagai bentuk pengingkaran. Fayaqul amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka bertanya? 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang agung. An-naba di sini ulama juga berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat an-naba itu adalah hari kebangkitan atau hari pembalasan. Akan tetapi ada juga yang Imam Mujahid itu berpendapat bahwasanya an-naba itu Al-Qur'an. Akan tapi yang lebih dekat ya, yang lebih betul insyaallah ya. Mayoritas ulama berpendapat pada bahwasanya an-naba itu adalah hari kebangkitan ya, hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka orang-orang kafir itu berselisih tentang apakah hari kebangkitan itu akan terjadi atau tidak. Ya. Maka Allah menjawab, "Tsumma ajaballahu ta'ala 'an hadzal su'al biqauli 'anil naba'il 'azim." Ya, mereka berselisih tentang terjadinya hari kebangkitan. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman, ya, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu tidak semua hal itu harus kita cari dengan akal kita gitu ya. Karena memang akal kita itu terbatas gitu ya. Jadi banyak orang itu ya, khususnya orang ateis ya. Orang ateis itu mereka semuanya menggunakan akal, akan tapi justru mereka malah jatuh pada
ketidakmasuk akalan gitu ya. Jadi Allah yang sudah menciptakan kita, ya, yang tadinya tidak ada, kemudian ada, kemudian nanti kita mati, ya. Kemudian kita selama hidup itu kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan mungkin di antara kita ada yang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya, bahkan satu orang zalim kepada orang lain dan lain sebagainya. Apakah mungkin, ya, orang-orang zalim itu tidak mendapatkan balasannya? Gitu ya. Kan kita berpikir seperti itu ya. Apakah mungkin? Kalau misalkan mungkin, kalau misalkan hari kebangkitan itu tidak ada, maka berarti tidak ada keadilan di situ gitu ya. Tidak ada keadilan. Makanya kita sebagai orang mukmin kan diperintahkan ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin sebagai bentuk pujian kepada Allah ya, yang memiliki hari atau yang menguasai hari akhir atau hari pembalasan. Nah, nanti di surat ini juga kita akan membahas ya, bahwasanya Allah itu mampu ya, dan ketika ia berkata pasti akan terjadi. Dan itu nanti ada, Allah akan tunjukkan kepada kita ya beberapa beberapa bentuk ya, bukti bahwasanya Allah itu mampu. Nah, maka kita sering dapati di dalam Al-Qur'an ya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya dunia ini hanyalah dunia semata gitu ya. Kehidupan dunia yang ya cuma kehidupan dunia saja gitu. Kita mati, kita hidup ya, dan kita tidak akan dibangkitkan kembali. Wa ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kita tidak meyakini ya adanya hari kebangkitan tersebut, kata orang-orang kafir. Wa qala Mujahid fi tafsirin Naba'il 'Azim wal Qur'an. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Imam Mujahid berpendapat bahwasanya An-Naba'ul 'Azim tadi ya, kabar yang agung atau yang besar tadi adalah Al-Qur'an. Tapi Imam Ibnu Katsir berkata al-azhar al-awwal ay innahu al-ba'ts atau kebangkitan setelah kematian. Liqaulihi ta'ala alladzi hum fihi mukhtalifun wa qala ar-Razi innahu yaumul qiyamah wa huwal aqrab. Imam Ar-Razi ya berpendapat bahwasanya An-Naba'ul 'Azim adalah hari kiamat, ya, hari kiamat. Nah, tujuan ya daripada pertanyaan yang Allah sampaikan di ayat pertama dari surah An-Naba tadi adalah sebagai tafkhimul amr wa ta'dhimuhu, sebagai bentuk penegasan ya, penegasan akan terjadinya hari kebangkitan tadi ya. Selain sebagai pengingkaran terhadap orang-orang kafir Quraisy ya, ia juga sebagai penegasan. Justru dengan pertanyaan Allah itu, Allah ingin memastikan bahwasannya hari kebangkitan atau hari akhir itu pasti akan terjadi, gitu ya. Wa ta'jibus sami'ina min amril musyrikin, dan juga sebagai bentuk kegaguman ya, pengheranan gitu ya terhadap keraguan orang-orang musyrik gitu. Wa iradul kalami fi suratis su'al wal jawab aqrab kama qala ar-Razi ila tafhim wal idah. Dan di surat ini kan Allah bertanya, tapi Allah sendiri yang menjawab gitu ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Jadi Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab. Nah, menurut Imam Ar-Razi ya, dengan ini ya, dengan Allah tampilkan ya, pertanyaan dan jawaban itu lebih mengena gitu ya, sebagai bentuk penerangan, sebagai penjelasan, itu lebih jelas gitu ya. Wa tathbitul jawab fi nufusin nas as-sa'ilin, dan juga sebagai jawaban bagi orang-orang yang benar-benar bertanya gitu ya. Limanil mulkul yaum, dan ini juga seperti ayat ya dalam surat Al-Mu'min, bahwasanya Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Maka Allah sendiri yang menjawab, kepunyaan Allah yang ya Al-Qahhar.
Tsumma raddallahu ta'ala 'alaihim mutawa'idan inkarahum al-qiyamah biqaulihi kalla saya'lamun. Nah, di sini kembali penegasan ya. Sungguh mereka akan mengetahui, tsumma kalla saya'lamun. Kemudian mereka akan benar-benar mengetahui gitu ya. Kalau sudah ada dua ungkapan diulangi berkali-kali itu sungguh menunjukkan kepada kita tentang penekanan ya, penekanan. Sama juga seperti dalam surat surat apa itu? Apa Pak yang diulangi 2 kali itu di surat At-Takatsur ya? Lahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun ya. Nah, ini menunjukkan benar-benar penekanan gitu ya. Ai la yanbaghi lahum an yakhtalifu fi sya'nil ba'ats. Tidak seharusnya orang-orang kafir itu berselisih ya terhadap datangnya hari kebangkitan. Fa huwa haqqun la raiba fi, maka sesungguhnya ia akan datang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa saya'lamul ladina yakfuruna bihi 'aqibata takdzibihim. Dan ya orang-orang yang kafir itu akan mengetahui hakikat daripada pendustaan yang sudah mereka lakukan. Wa kalimatu kalla ridha lahum wa zajr ya, sebagai bentuk penegasan lah ya. Summa karrara rad'a wa zajr bil jumlah ats-tsaniyah ay falyazdajiru amma hum fihi min al-kufr wat takdzib fa innahum saya'lamuna qariban haqiqatal amr idza halla bihimul adzab ya. Mereka pasti akan mengetahui hakikat dari sesuatu yang mereka dustakan. Dan pendustaan terhadap hari kebangkitan ini bukan hanya terjadi oleh orang-orang kafir zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai zaman sekarang pun masih ada yang meyakini ya. Masih banyak yang meyakini bahwasanya hari kiamat itu tidak akan ada, hari kebangkitan itu tidak akan ada. Orang-orang ateis kan seperti itu. Nanti adanya dunia ini adalah sebuah kebetulan gitu ya. Nanti setelah kehidupan itu ya sudah kita selesai ya. The end gitu ya, the end. Padahal ketika kita bertanya, meja ini ada dengan sendirinya, dengan kebetulan atau ada yang membuat gitu ya. Akal sehat pasti akan menjawab bahwasanya pasti ada yang membuat. Kalau meja yang sesimpel ini saja pasti ada yang membuat, bagaimana dengan seluruh alam ini ya, yang begitu detail ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, tidak mungkin ya siang itu menjadi malam, kemudian malam menjadi siang kecuali pada waktunya. Ya, dan walal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, dan setiap sesuatu itu berjalan sesuai dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Planet ini ya, bagaimana bisa jalannya ya, rotasinya berputar seperti itu, yang sedetail itu kita pasti akal sehat akan meyakini bahwasannya pasti ada yang mengaturnya gitu. Maka orang ateis ini sungguh lucu gitu ya. Saya pernah baca ya atau melihat sebuah meme Bapak Ibu sekalian. Meme gitu ya, gambar satunya orang ateis, satunya orang muslim. Orang ateis bertanya, wahai orang muslim gitu ya. Bagaimana jika nanti ternyata yang engkau yakini bahwasanya akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan itu ternyata tidak terjadi? Maka orang muslim itu menjawab, ya enggak terlalu buruk gitu ya, tidak terlalu buruk. Daripada nanti kalau misalkan yang saya yakini ternyata benar-benar terjadi. Maka nanti ya kamulah yang akan mendapatkan akibatnya gitu ya. Karena orang ateis karena tidak meyakini bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan, ya, mereka menikmati kehidupan gitu ya. Begitu menikmati kehidupan dunia, ya, apa-apa mereka kerjakan, yang halal dan yang haram semua dikerjakan karena mereka meyakini bahwasanya tidak akan terjadi hari pembalasan, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi hari kebangkitan gitu ya. Kita sebagai orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau kita tadabburi ya, kalau kita telaah surah Al-Fatihah itu, wah itu maknanya sangat dalam sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya menyarankan kita membahas Al-Fatihah dulu daripada An-Naba sebenarnya. Karena di situ banyak sekali ya hikmah-hikmahnya yang
Oh ternyata begitu, oh ternyata begini gitu ya. Mengapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maliki yaumiddin dan lain sebagainya. Ya. Wa hadza tahdidun syadid wa wa'idun akid, ya, dan ini merupakan janji yang sangat benar-benar dijanjikan gitu ya. Qala ahlul ma'ani takrirur rada' ma'al wa'id dalilun ala ghayatid tahdid. Wa fi thumma isyarun ila anna al-wa'id ats-tsani ablagh min al-awwal. Jadi karena pertama kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Dengan diulangnya thumma, ya, dengan adanya thumma kalla saya'lamun ini menunjukkan janji yang lebih dalam lagi gitu ya. Thumma awradallahu ta'ala ba'da madahir qudratihi al-'azimah ala khalqil asya'il 'ajibah ad-dala ala qudratihi ala amril ma'adi wa ghairihi. Nah, setelah tadi Allah menyampaikan kepada kita pertanyaan, kemudian Allah jawab sendiri sebagai bentuk pengingkaran terhadap keraguan orang-orang kafir Quraisy dan juga pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan atau hari akhir itu. Di ayat setelahnya, ya, di ayat ke-6 ini Allah tunjukkan kepada kita, ini loh, ya, Allah saja mampu melakukan hal-hal ini. Kemudian ia menyampaikan sesuatu, kemudian kalian mengingkari itu gitu ya. Nah, jadi di ayat 6 ya, sampai ayat ke berapa ini ya? Banyak ya. Alam naj'alil arda mihada, ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada, ya, hamparan. Ini juga pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, ya. Wal jibala autada, dan bukankah kami juga sudah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak gitu. Bagaimana kalian mengingkari hari kebangkitan, dan padahal kalian sudah mengetahui, ya, dunia ini, ya, bumi ini yang menjadi hamparan, ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami sudah menjadikan kalian itu berpasang-pasang. Ini semua Allah ingin menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya gitu ya. Maka kemudian ketika Allah firmankan akan ada nanti hari kebangkitan, bagaimana mungkin kalian mengingkarinya gitu ya. Makanya Allah perintahkan kepada kita, ya, qul siru fil ardi fanzuru, ya, kaifa bada'al khalq, ya. Lihatlah, perhatikanlah, ya, bagaimana alam ini awalnya diciptakan gitu ya. Kita diperintahkan, ya, untuk mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah, ya, ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat itu ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah, Bapak Ibu sekalian. Ayat qauliyah itu ya Al-Qur'an itu. Adapun ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi ini. Man ja'alal arda mumahhadan mudhillatan lil khalaiq. Ya, siapa yang menjadikan dunia ini menjadi hamparan dan kemudian diberikan kepada para makhluk gitu ya. Wa ja'alal jibala rasiyat kal autadi lil ard. Dan siapa yang menjadikan gunung itu, ya, tinggi seperti pasak gitu ya. Litaskuna wala tataharrak wa tahda wala tattarib bi ahliha kama qala ta'ala wal jibala arsaha. Kemudian ayat selanjutnya wa khalaqnakum azwaja ay awjadnakum asnafan dzukuran wa inathan lil unsi wat ta'awun, ya, wal hifadz 'ala an-naw'il bashari. Siapa yang menjadikan kalian itu berpasang-pasang sehingga kalian bisa saling berkasih sayang, ya, sehingga kalian bisa beranak pinak, berkembang biak gitu ya. Kalau dalam surat Ar-Rum, Bapak Ibu sekalian, ya, ini diantara bentuk kemukjizatan Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddatan warahmah. Mawaddah itu apa sebenarnya gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu kata cinta, kasih sayang itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada mahabbah, ada mawaddah, ya. Tapi kenapa diksi yang Al-Qur'an pakai itu mawaddah?
ternyata menurut Imam Askari dalam kitabnya Al-Furuq fil Lughah, beliau menjelaskan kalau mahabbah itu hanya cinta yang kita sampaikan melalui kata-kata. Tapi kalau mawaddah itu adalah cinta yang sudah diimplementasikan, yang sudah dibuktikan dalam perlakuan. Nah, jadi kenapa yang dipakai mawaddah? Agar setiap pasangan suami istri itu mengekspresikan cintanya bukan hanya dalam kata-kata yang manis gombalan saja, tapi sudah sampai pada perlakuan ya, kelakuan gitu. Maksudnya tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga mungkin membantu ya. Misalkan suami membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga, ya, istri melayani suaminya dengan baik gitu ya. Jadi cinta itu sudah lebih daripada sebuah kata-kata. Kama qala ta'ala, ya di sini langsung Allah ternyata sebutkan juga di sini ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, kemudian di ayat ke-9, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Ya. Allah sudah menjadikan tidur kalian itu sebagai waktu istirahat. Dan menjadikan waktu malam itu adalah libas ya. Libas itu pakaian ya. Jadi seperti benar-benar menjadi waktu istirahat ya, waktu malam itu. Maka sunnatullah itu malam itu bukan untuk kerja ya, bukan untuk kerja tapi untuk istirahat. Nah, ketika kita menyelisihi sunnatullah, malam malah kita untuk kerja, pagi malah kita untuk tidur ya, pasti akan ada sesuatu ya, entah penyakit yang datang dan lain sebagainya. Ai wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum. Ya, menjadikan waktu tidur kalian itu sebagai waktu istirahat. Il harakah wa li a'malikum al mut'abah fin nahar. Fa bin naumi tatajaddadul quwa. Dengan tidur ya, kekuatan kita akan kembali. Wa yanshutul aqlu wal jism, dan akal dan tubuh kita juga merefresh kembali ya. Wasabat ay yanqati'a 'anil harakah ya. Subata itu berhenti ya, secara bahasa berhenti dari bergerak ya, karena ketika kita tidur itu kan minim pergerakan. Warruh fi badanihi wa ja'alna al-laila sakanan wa kal-libas ya, alladhi yughatti bi dhalamihi al-asya' wal ajsam. Ya, dengan malam yang menutupi kita ya, dengan gelapnya itu menjadikan kita lebih istirahat kita itu lebih baik lagi. Makanya di antara sunnah Rasulullah ketika kita tidur itu mematikan lampu ketika kita tidur gitu ya. Fakama anna libas yughatil jasad wa yuqihi min al-har wal bard wa yasturul aurat, kadzalika al-lail yastatiru fihi min man arada al-ikhtifa li qada'i masalihi wa tahqiqi fawaida la tatayassaru fin nahar. Kenapa malam ini seperti libas ya. Ketika kita libas itu kan artinya pakaian Bapak Ibu ya. Ketika kita mengenakan pakaian itu kan kita menutupi aurat kita dari dingin dan panas gitu ya. Maka malam ini juga dikiaskan seakan-akan seperti pakaian yang ingin menutupi kita ya dari kelelahan dan lain sebagainya. Sampai jam berapa waktunya? Ini sudah 45 belum? Oh sudah. Ya, ya mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti di ayat ke-11 sampai ayat ke berapa ya? Ya. 16 apa? Itu Allah masih menunjukkan ya tanda-tanda kebesarannya. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya di Al-Qur'an, minimal baca terjemahnya dulu ya. Minimal baca terjemahannya dulu, di situ ya Allah sampaikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Yang mana ya, itu sebagai bentuk apa? Tantangan gitu ya. Ya wahai orang kafir, lihat ini. Ya aku sudah ciptakan ini segala macam. Masa kalian masih enggak percaya dengan hari kebangkitan? Gitu ya. Nanti baru di ayat setelahnya itu menjelaskan tentang orang kafir dan orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa seterusnya dan seterusnya. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi penambah keimanan kita sehingga kita semakin bersemangat ya untuk beribadah kepada Allah dan
menjadikan ya atau meluruskan kembali orientasi kita bahwasanya yang kita tuju adalah ridhonya Allah dan kita harapkan ridho dan surganya. Semoga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami ucapkan pada Ustaz Fikri yang telah bersama kita untuk sama-sama membahas kajian kitab Tafsir Al-Mu'in. Bapak Ibu sekalian, di luar sudah disediakan makan dan minum untuk sarapan bersama. Jadi sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kami persilakan untuk menikmati santapan yang sudah disediakan oleh ibu di luar. Saya matikan dulu lampunya, Pak. Bismillah. Di kota, Pak. Di kota, jadi iya di kota. Iya di situ. Di situ. Tadi saya ada di rumah situ. Jadi kebetulan memang kemarin saya sama istri kan lagi main ke rumah. Jadi rencananya memang mau sama adik juga kan, sama adik saya juga, sama istri saya juga tadinya ke sini naik mobil, tapi mobilnya kok mogok. Gitu. Ini bisa ada di. Kita udah bangun setengah 4 itu. Setengah 4 itu kita udah